Kalau gue sebenarnya cuma satu, mungkin karena memang hobi gue menyetir. Oke. Ya, gue cuma pengen keliling Indonesia naik mobil besar sama dia. Halo, gue Azriel. Selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan kali ini sesuai dengan thumbnailnya, gue gak tahu ini jatuhnya sad boy atau lucky boy. Tapi kita langsung aja tanya dengan Bang Azriel. Halo. Halo Bang Yuda. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak kurang gitu ya jadinya. Waduh. Gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terlihat lah dari pancaran aura mukanya. Amin, ya kan? amin. Agak-agak gimana ya ini ya? Mau dibilang sedih juga enggak. Sedihnya terharu, sumringahnya senang mungkin ya. Kenapa? Ya mungkin gimana ya, kalau sedihnya mungkin lebih terharu ya, seneng aja gitu sama semua hal yang udah dilewatin. Satu itu, terus juga ketemu tahun yang baru. Asik. Di 2022 ini. Ya mungkin baru 2 bulan mungkin ya. 2 bulan di tahun 2022. Cuman rasanya kok udah kayak awalan tahun baru yang luar biasa. Januari lagi. Iya. Betul. Aduh. Kalau mungkin sedihnya ya itu tadi sih. Cuman ngerasa kadang ya belum bisa bikin banyak orang seneng lah. Ay, tapi rasanya kayak itu impossible gak sih Bang? Atau possible menurut lo? Bikin bahagia orang? Gak ada yang gak mungkin sih ya. Anjir. Cuman ya semua kadang kan butuh waktu. Betul. Ikhtiar. Kalau hasil nomor 2. Luar biasa. Tapi nih Bang Azriel, sesuai dengan thumbnail kita itu adalah gagal nikah versi cowok. Oke. Kok lo langsung speechless gitu sih? Gagal nikah. Gagal nikah. Lo ngeklaim gak nih diri lo sendiri kayak gue emang gagal nikah banget nih, atau gimana? Sempat ada ya. Sempat ada rasa mengklaim itu ke diri sendiri. Dalam artian gimana sih rasanya kayak lu udah berharap banget sama sesuatu yang menurut gue ini momen-momen yang memang tidak akan terjadi sama beberapa orang dalam waktu dekat ya. Oke. Karena memang bicara nikah, jodoh, kita nggak akan tahu nih. Anjir, sampai kapanpun dipaksakan, kalau memang belum waktunya juga tidak akan jadi. Betul. Dan kadang kalau memang tidak diniatkan, suka jadi sendiri. Oke, berarti bisa dibilang kayak apa yang terjadi saat lu yang rasakan saat ini tuh tidak sesuai dengan ekspektasi lu dong? Tidak. Dan itu lu terima? Kalau terima harus. Karena gini, ada doanya sebenarnya. Doanya tuh dalam artian setelah mengalami itu ya, doanya cuma satu kok. Apa? Kita boleh lo minta sama Allah kayak, ya Allah, kalau memang ini bukan jodohku maka jauhkanlah. Tapi aku minta ganti rugi. Itu bisa. Kok jadi Karena gini ya, dalam artian gini, ketika Allah lebih tahu untuk kita yang mana yang baik sama yang tidak, dan kita pasrah ya, ada kata-kata ketika kita, ya Allah tolong gantikan. Oke. Gitu. Iya. Nah, Allah itu mencoba dulu. Dikasih kesenangan lupa nggak? Seneng nih momen-momen itu. Ketemu yang kayak rasanya, ini kayaknya orang ini. Wah, pas banget, banyak persamaan, banyak kesamaan yang memang kalau dipikir-pikir tanpa disengaja pun kok kita banyak kesamaan ya. Oke. Itu sebenarnya itu kesenangan. Cuman mungkin ada satu sisi baik yang Allah kasih nih. Entah sama siapapun ya, termasuk gue waktu itu, gak boleh terlalu cinta sama orang lain. Karena satu-satunya yang patut kita cintai ya cuman Allah. Gitu. Jadi ketika Allah mencoba buat kita menggagalkan rencana-rencana tersebut, kadang gini Bang, sutradara yang baik itu cuman Allah. Kita nih peran. Kita cuma memainkan aja. Jadi kalau kita menyesal, kita sedih sampai berlarut-larut, tandanya ya memang berarti cinta kita itu bukan Allah. Gitu. Oke, ini bisa dibilang ini bicara tentang hidup kita. Ini kayak movie gitu. Movie banget. Sutradaranya memang hebat gitu. Dan sutradaranya ini selalu pengen yang ngasih ke semua
makhluk ciptaan itu yang paling baik. Jadi kalau memang ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kadang setelah itu loh, yang Allah akan tunjukkan, nah ini tuh yang paling baik buat kamu. Ini berarti bisa dibilang kayak lu lagi di fase uji cobanya nih. Trial and error ya. Bisa dibilang begitu karena kan juga ujian nikah tuh ada 2 nih. Lu mau sesudah apa sebelum nikah? Sebelum lanjut nih Bang. Kalau misalnya emang apa yang pernah lu rasain dari segi gue juga gagal nikah nih, boleh langsung aja pencet dulu tombol subscribe-nya sama like dan isi kolom komentar apa yang lu rasain ketika lu tahu ternyata gue udah punya rencana plan nikah nih Bang misalnya. Gue udah milih calonnya. Kayak ibaratnya gue udah yakin nih, gue udah bikin usaha bareng sama seorang pasangan gitu kan. Tapi udah dijalanin serius. Udah mulai baper-baper benih-benih cinta. Taunya gagal. Padahal usahanya jalan. Gini ya Bang ya. Apa gini? Ikhtiar kan salah satu cara buat mendapatkan sesuatu ya. Ikhtiar dan usaha. Ya. Kita tuh nggak boleh mengharapkan hasil sebenarnya Bang. Apapun yang lo lagi kejar, entah itu jodoh, entah itu rezeki, betul. Entah itu apa yang lo lagi mau di saat ini. Nah, hal-hal itu tuh memang capaian yang harus diraih. Gitu kan. Makanya suka lihat gak sih, kok ada ya yang belum nikah sampai umur 35, 37. Iya bener. Balik ke cerminan diri. Itu dulu. Ya. Kadang kita ini disiapkan, apalagi laki-laki ya. Disiapkan buat menghidupi, menafkahi, bertanggung jawab sama atas anak orang lain, terutama perempuan yang memang kodratnya tuh ya perempuan hanya untuk dijaga. Itu satu. Di luar tanggung jawab yang lain. Nah, kalau kita ngomong cerminan diri, untuk ngurus diri sendiri aja belum pantas. Gitu loh. Makanya terkadang kalau lu nggak dapet, lu gagal, terus lu setelah lu planning, lu ketemu sama orang yang lu udah ngerasa pas tapi nggak jadi. Betul. Lu nggak boleh nyalain siapa-siapa selain diri sendiri. Untuk introspeksi gitu. Berarti in case-nya di sini lu lagi menyalahkan diri lu sendiri. Ya. Ada mungkin beberapa cerminan diri gue yang gue belum pantas menjadi sosok itu. Karena yang nantinya bakal gue hadepin itu gue harus menghidupi anak orang loh. Nah, nggak bicara materi tapi iya, ini menarik. Ini menarik nih Bang. Maksud gue adalah gini. Tadi lu udah bilang adalah untuk menghidupi anak orang. It's mean berarti lu punya kriteria untuk jadi pasangan hidup lo. Nah, ini gue nggak tahu nih Bang. Maksud gue adalah dengan sesuai dengan thumbnail, dengan pengalaman lu mungkin karena tadi udah ngeklaim kalau misalnya gagal nikah. Emang ekspektasi untuk jadi pasangan hidup lo tuh seperti apa sih? Atau mungkin bisa dibilang cewek atau calon istri lo tuh sebenarnya seperti apa sih Bang? Kriteria ya. Kriteria. Nah, kita bicara kriteria. Ini udah jadi sifat manusia lah. Yang namanya kriteria. Gitu. Dari lu pribadi ya. Betul. Kadang juga kita sendiri suka nggak tahu diri nih. Aduh, pengennya yang begini nih. Pengennya yang berkerudung gitu kan. Dengar Sar. Gue pengen yang soleh, berkerudung gitu kan. Nah, tapi jodoh akan mengalahkan semua kriteria lu. Karena menikah itu melengkapi satu sama lain ketika punya kekurangan. Ketika lu punya ekspektasi, berarti lu mengharapkan dari orang itu tuh gak punya kekurangan dong. Bisa ya kan? Iya benar. Gue pengennya yang begini nih. Gue pengennya yang berkerudung karena kalau berkerudung tuh gampang diatur. Begini itu ekspektasi. Yaitu sebuah harapan. Tapi ketika memang jodoh, kadang kriteria lu tuh semua hilang. Jadi ini lagi di fase lu. Betul. Karena kalau lu bukan. Kalau di fase gue udah bukan di situ. Lebih ke mikir introspeksi kayak kenapa sih gagal? Ya kan? Gitu. Kenapa sih nggak jadi? Sementara ya step by step udah dilaluin lah. Sampai kayak yang benar-benar gue pun gue pun bukan cowok yang baik-baik amat. Masa sih? Tapi ya kalau mencari buat sosok seorang ibu dari anak-anak kita, mau gimana pun laki-lakinya nih, intinya pengen selalu yang baik, itu kan? Iya sih. Tapi kalau bicara kriteria, lu pengen yang cantik, lu pengen yang itu nggak boleh. Dalam artian itu semua akan kalah. Dengan ketika itu satu sama jalan lu ya, kodrat lu nih. Gini, misalkan gue agak nakal nih, gitu ya. Gue nggak akan loh, belum tentu juga diketemukan sama yang nakal lagi. Kalau gue bicara cerminan diri tadi, karena kalau yang nakal ketemu yang sama yang nakal,
kapan mau baik? Iya betul. Gitu. Betul. Makanya terkadang gue alumni pesantren lah gitu ya. Oh Masya Allah. Waktu SMP gue sempat masuk pondok. Gue berpikir sekarang, apa tuh? Kenapa ya gue dari zaman SMA setelah keluar pondok kok gue nggak pernah dapet pacar yang pakai kerudung misal? Oke. Itu satu deh. Gitu apa ya. ini udah realitanya memang? Ini realita, gitu? ini realita. Nah dari contoh tersebut gue kadang suka ngerenung. Ya ampun gue kan harusnya lulusan pondok nih. Ya oke lah jangan dulu bicara nikah waktu setelah lulus SMP. Betul. Gitu kan. Cuman minimal ya kriteria gue gak jauh dari pondok dong. Harusnya. Ya harusnya ya. Gue harusnya ya ketemu tuh sama yang begini. Betul. Nah tapi kenapa ya yang begitu itu malah jauh dari kehidupan gue. Oke. Iya bener. Ada satu ucapan ustadz gue yang memang gue inget nih sampai sekarang. Gue pernah mengeluhkan sebenarnya akan hal itu gitu kan. Kayak lu gimana sih mau mencari istri? Ya pengen lah gitu ya. Solehnya tuh dunia akhirat gitu. Karena ya surga mereka kan ada di kita. Nah keberkahan hidup kita itu ada di mereka. Restunya ganti tuh. Dulu kalau kita belum punya istri mungkin apa-apa ke ibu ya. Tapi gak boleh dihilangin juga ya itunya. Maksudnya ada restu lain ketika memang kita sudah menikah. Ketika istri meridoi itu jalannya seperti kita diridoi oleh seorang ibu loh. Oke. Nah gitu kan. Balik ke yang tadi nih. Yang kenapa sih gue gak pernah dapet yang tidak sesuai dengan harapan penuh pesantren. Ustadz gue sih bilang cuman gini. Kamu punya ilmunya. Ilmu apa nih? Bentar. Oke. Kamu punya ilmunya. Kalau kamu ketemu dengan yang sama punya ilmu lagi, kasihan yang belum punya ilmu. Gitu. Ya. Nah mungkin ada satu siasat nih dari Tuhan buat kamu. Bisa nggak kamu merubah orang dengan jalan yang baik menuju jalan yang baik? Nah kamu punya ilmunya. Nah akhirnya kan gini. Oh iya berarti kalau kita nganggep cerminan diri juga salah. Berarti harusnya saling lengkapin. Wah gila sih. Berarti di sini jatuhnya dari Bang Azrul sendiri menanggapi dari pengalaman yang kita sebut dengan gagal nikahnya lebih melarikan ke agama ya jatuhnya ya. Kayak lu pasti. Kayak ibaratnya lu ngeintrospeksinya ya udah gue balik lagi ke kaidah agama yang gue anut jatuhnya kayak gitu. Pasti. Gila jarang lo ukuran cowok kayak gitu kayak Bang Azril. Karena kalau jodoh apa ya? Kalau kita cuman sedih, galau, cerita tanpa introspeksi melalui jalur agama yang sesuai kepercayaan iman masing-masing, itu salah. Memang harus ke situ baliknya. Kembalinya semua ke sana. Tapi gue penasaran sih Bang. Maksud gue adalah gini, ketika lu udah punya niat mau nikah sama nih cewek, ternyata ceweknya direbut sama entah itu sama mantannya, entah itu sama cowok lain gitu kan. Nah itu tuh di sini kan kita kan biasanya nih ya teman-teman yang lagi nonton ya Sar ya, kita sebagai cowok tuh dicapnya kayak ya elah cowok gak akan galau. Lu ngerasa galau atau gimana tuh? Secara manusia seandainya kita sedikit mengesampingkan agama. Kalau putus sakit hati ya? Iya. Galau. Iya. Apalagi gak jadi nikah. Itu aja. Tapi lu kalau misalnya gagal nikahnya kemarin tuh karena emang ceweknya yang gak mau atau emang karena ada orang ketiga? Gue juga bingung bilangnya ya. Maksudnya kalau yang pihak sebelah sana nih ngiranya gue orang ketiga. Gitu kan. Oh pihak sananya tuh maksudnya cowok lainnya. Ya, kayaknya mantan dia lah gitu ya. Yang gue tahu ketika gue masuk ke kehidupannya, ya gue memastikan dong minimal kayak lu sendiri, lu nggak punya cowok gitu kan, baru gue mau. Tapi kan kita juga mikir lah, kalau memang pada sejatinya kita cowok baik, cowok bener lah. Nah mungkin kita masuk ke hubungan orang lain, kan gitu. Nah ketika memang ada kepastian itu kan nggak ada salahnya nih gue masuk. Iya. Sampai akhirnya panjang, oke lah kita berhubungan, punya hubungan di situ. Cuman kalau memang dipikir-pikir ya, ini bisa jadi memang ada gangguan dari X lah, gitu. Iya. Ketika memang kita udah punya goals yang sama, nah, si X ini tuh kan datang kembali dan lain-lain dengan caranya sampai gue juga nggak ngerti kenapa bisa sampai, maksudnya yang pacaran aja kadang kalau diganggu bisa nggak pecah loh, saking betul, kuatnya ya. Betul. Ini kan kita udah mau next step. Iya. Nah ternyata betul gak bisa lagi jauh dari agama. Oh berarti semua balik kan lagi di situ. Kalau memang tidak jadi nih, memang itu yang bukan terbaik buat kamu. Dengan segala cara apapun yang dipisahkannya. Ya kan makanya tiba-tiba mantan datang dan lain-lain gitu kan. Sama ujian juga. Kayaknya semua orang deh kalau misalkan mau ke arah yang benar,
menikah gitu ya, pastilah ada beberapa godaan mungkin. Oke, syaiton. Tuh, gitu. Syaiton. Di Zoom ntar gue dieditnya di Zoom syaiton gitu kan. Oke, terus. Soalnya nih kalau lu mau tahu ya, ibadah yang paling gak disukain itu apa coba sebenarnya sama setan? Itu menikah, bukan sholat. Bukan mabok. Ibadah yang tidak disukai kan? Ibadah yang tidak disukai. Mabok kan bukan ibadah yang ya? paling tidak disukai itu menikah. Gue malu jadinya. Karena gini, ketika kita sudah menikah, maksiat tuh akan hilang dengan waktu yang panjang. Kita hidup masih panjang nih. Diawali sudah dengan menikah. Udah jauh nih dari kata maksiat. Malah megang tangan istri aja kan jadi pahala. Iya. Kita gimana gitu. megang yang lain kan gitu. Mantap. Ini apa? Nah pada akhirnya begini. Ketika memang sholat aja bukan ibadah yang paling tidak disukai oleh syaitan. Setan apapun sebutannya gitu kan. Ketika dia memang memilih apa yang paling dia tidak suka itu menikah, ya, sholat tuh orang masih banyak yang bisa khusyuk loh. Makanya setan susah buat ganggunya. Terus juga setan juga ya udahlah, dah diganggu juga dia denger azan sholat. Oh iya benar. Tapi kan kalau menikah masih kalau kita nggak punya ikatan hubungan yang halal, hawa nafsu tuh, nggak bisa dikontrol say. Itu setan suka. Jadi mau pilih mau jadi teman siapa? Ya teman. Oke. Kalau misalnya dari Bang Azrul sendiri, sebelum kita masuk ke segmen games, dari Bang Azrul sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi penyesalan lo, atau mungkin kayak kita nggak bisa bilang penyesalan jatuhnya, kayak lebih ke pengalaman akhirnya. Ini yang membuat gue akhirnya lebih kuat seperti sekarang. Untuk segi percintaan. Kalau dari penyesalan mungkin gue nyakitin orang. Oke, seperti apa bentuknya? Jadi gini, kadang juga dipikir bahwa gue mau serius nih sama orang baru. Tapi cara sebelumnya gue salah. Gimana tuh? Gue lagi mikir. Gini, ketemu dia baik nih. Yang baru. Oke. Yang nggak jadi. Ketemu dia baik. Terus punya tujuan yang baik dengan waktu yang singkat nih pertemuan tuh padahal ya. Terus juga punya goals yang sama. Wah kayak ngerasa kok sama semua nih. Terus kayak baru beberapa bulan kenal ya 3 bulan lah. Kok udah ngerancang hal-hal yang serius nih. Kita mau kemana? Segala macam. Dan gak hanya dari sisi pernikahannya saja ya. Tapi dari jenjang kita masing-masing. Intinya kok cocok gitu. Nah, cuman ketika berjalan kurang lebih sekitar 8 bulan lah sama dia, terus nggak jadi. Ada yang paling gue ingat setelah gue ingat, gue salah, gue kembali lagi kepada Allah gitu kan, gue introspeksi diri, ini kenapa bisa nggak jadi dan lain-lain. Cuman ada satu yang memang gue ingat. Apa tuh? Sebelum gue ketemu dia, gue menyakiti hati orang lain. Si cewek lo sebelumnya? Cewek gue sebelumnya. Alamak. Dalam artian gue akhirnya menyadari. Mungkin waktu pada itu ya. Gimana sih cowok dituduh selingkuh gak pernah mengaku. Iya juga sih. Iya Star ya. Gue gak selingkuh. Gue nyaman aja temen. Atau enggak mungkin dengan alasan yang lain, dia yang duluan. Nah itu banyak lah. Intinya alasan itu ketika keluar itu lu selingkuh gitu. Lu cuman menutupi aja gitu. Anjir, tertampar loh bos. Wah, gila. Tapi akhirnya kita emang perlu ada sisi komunikasinya juga ya jatuhnya. Betul. Antara mungkin pasangan kita yang akhirnya kita gak sengaja ketemu orang baru yang ternyata lebih klop. Atau bukan tapi tetap sakit. Sakit dalam artian gini. Waktu itu mungkin gua ya, kasusnya gue tuh gini. Gue lagi gak ada masalah apa-apa nih. Itu gue cuman ketika ada satu kenyamanan yang gue dapet di luar yang baru yang sebelumnya juga gue belum pernah dapetin dari yang lama. Intinya gitu ya. Intinya gitu. Cowok tuh pasti gitu. Cowok pasti gitu. Gue yakin pasti gitu. Makanya nggak aneh kok kalau memang banyak cewek yang bilang cowok sama aja, nggak aneh. Jadi jangan dulu bilang cewek juga sama. No, semua gimana pasangannya gitu. Ya kalau insya Allah tanpa lo sadari apa yang kita lakukan di luar sepengetahuan pasangan kita, dia pun akan melakukan itu tanpa sepengetahuan kita. Makanya gak rugi kalau tanpa sepengetahuan dia kita berbuat baik. Toh di luar juga dia akan berbuat baik demi kita nih. Wah gila. Ini gue jadi bikin penasaran banget soal Bang Azril nih. Kayaknya kita harus masuk ke segmen guys, buat kita ngulik nih seberapa alimkah Bang Azril atau seberapa seriuskah sama percintaannya. Siap ya Bang ya? Siap. Oke, kita masuk ke segmen games.
Oke, kita masuk ke segmen games. Kali ini kita langsung aja, seberapa jujur sih Bang Azril? Siap ya? Siap. Oke, masuk pertanyaan pertama. Bang Azril, lu lebih memilih untuk fokus ke karir lo dulu atau bener-bener yaudah gue udah enough karir, gue lebih memilih percintaan untuk saat ini? Untuk saat ini? Karir. Karir? Ya. Kenapa? Karena disakitin? Satu itu ya. Enggak, gue enggak bilang disakitin. Oke, enggak. Ini masalahnya ya dia baik lah. Oh, dia baik ya. Intinya siapapun orangnya yang pernah bikin lu tersenyum, nggak boleh lu pernah ngejudge dia jahat. Anjir. Gue nggak tahu dia tuh ini jimat gitunya Bang Azril nakutin cewek apa gimana? Enggak, benar. Benar ya. Kalau buat nakluk cewek ada lagi caranya. Ayo siap, gue harus berguru nih. Oke, berarti fokus karir. Sekarang fokus karir karena mungkin kalau cowok galaunya itu kalau misalkan sakit hati apa segala macam, kadang lebih pengen unjuk gigi nih. Oke. Unjuk diri ya. Kadang laki-laki pengen unjuk gigi. Betul. Kayak gue ditinggal lu tuh gue malah lebih baik kok gitu. Ya kan? Sometimes kayak gitu. Nah, betul. Tapi nggak boleh didasari rasa dendam ya. Jadi berjalan aja. Bener. Gitu. Biar nantinya pada akhirnya nanti terjawab bahwa oh iya ternyata gue terlalu bagus buat lu. Kan gitu. Iya sih ya kalau kan? misalnya Pada akhirnya kayak gitu. Nah, akhirnya ada lagi juga gantinya yang lebih bagus lagi daripada kamu. Selesai. Nah, kalau lu fasenya mana? Kalau gue ini fase dimana memang masih mencari kayak jati diri gue nih buat pernikahan sebagus apa sih, sepantas apa sih. Oke. Dalam artian gue aja masih bisa menyakiti orang yang sayang sama gue. Siap, bener lagi. Ya kan? Iya. Gue harus terima ketika gue serius sama orang lain dengan dalam artian sudah ada beberapa jenjang yang dibicarakan, terus gue dikecewakan karena keadaan, ya gue nggak bisa nyalain dia. Saya pun masih bisa kok menyakiti orang lain. Gimana mau menjaga dia seumur hidup? Iya. Itu. Kalau ujung-ujungnya nyakitin. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ya, Bang Azril, kalau seandainya lu buat nikah nih, lu lebih memilih balikan sama mantan atau sama orang yang baru? Ini ada bahasa keren lagi nih. Apa tuh? Orang baru tuh menarik. Orang baru itu menarik. Ya. Tapi orang lama gak senyaman orang baru. Wow, quotes of the day. Gitu. Karena ya orang lama mau nggak mau ya, mau nggak mau juga ya mereka lebih tahu kita lah dari seluk beluk, dari bagus sampai jeleknya. Mau ngapain lagi? Makanya dibilangin nyaman bukan menarik. Oh, gitu. Berarti lo lebih memilih yang nyaman atau yang menarik? Itu bahasa bagusnya aja sih. Itu bahasa bagusnya. Cuman kalau pilihan gue untuk menikah ya. Bentar, ini masalahnya gue bingung. Karena harus pilih salah satu nih. Maksudnya posisinya ya mantan ini bisa disebut ada dua tapi kok di waktu yang berdekatan ya. Maksudnya jadi gini. Gue tarik dulu ya. Tarik dulu takutnya salah paham nih. Gimana nih? Ntar yang nonton jadi ngiranya gue di sini benar-benar menceritakan apa adanya yang memang kita alami, saya alami dan mereka alami bersama saya, gitu kan. Nah, gue punya satu perempuan pacar, gitu kan. Memang dari SMA lah. Ini udah bisa gue kategorikan lebih dari nyaman. Rumah SMA, lah. SMA ya. Dari SMA sampai tahun ini. Udah 5 tahun loh. Lama banget lo pacaran. Tapi sempat putus tahun ya. Ya udah balikan. Nah, di 5 tahun ini memang ya gue juga dulu diterima dia apa sih bagusnya gue gitu kan. Sementara dia sosok yang banyak dikejar-kejar sama orang-orang waktu itu, sama laki-laki, sama teman-teman gue dan lain-lain. Dan ya kok gue yang dipilih nih. Dalam artian dari hal itu aja kita harusnya bersyukur. Kayak wah ada nih orang yang sayang sama gue di luar 1.000 orang yang ngejar-ngejar dia gitu. Dan kita yang dipilih. Nah 5 tahun berjalan, gue lewatin segala macam lah gitu ya. Namanya 5 tahun, bukan senengnya aja, susahnya. Dan apalagi gue jujur kayak susahnya gue tuh banyak dibantu nih sama sosok ini. Yang gue aja sampai kadang mikir, kok ada ya perempuan yang memang mau gitu, bukan hanya senengnya aja, tapi masalah lo masalah gue gitu kan. Wah keren gitu. Nah makanya dari situ apapun masalahnya putus nih bukan jadi pilihan. Tetap harus dipertahankan lah gitu. Cuman pada akhirnya memang di tahun keempat mungkin fase ya. Akhirnya fase dimana kayak pastilah dari satu di antara kita atau satu di antara pasangan tersebut
di tahun keempat biasanya bosan, banyak cobaan, banyak berantem ya. Kalau cobaan mah pasti karena apa ya, pacaran tuh nggak boleh tapi lu coba. Ya udah dicoba terus. Tuh, dengekeun. Ya udah, cobaannya datang terus gitu kan. Nah, selama 5 tahun kurang lebih berjalan sampai akhirnya kan gue begini. Kok gue bisa ya ninggalin dia yang udah banyak nerima gue dari segi kekurangan apapun itu, kok gue bisa ninggalin dia secepat itu dengan ketemu orang yang gue aja belum tahu seluk beluknya gitu. Nah cuman pada saat itu pemikirannya nggak kayak gini, beda lagi. Gak sebijak ini. Cuman sekedar kayak, oh mungkin ini yang banyak dikata sama orang zaman dulu atau orang tua kita. Nah jodoh mah mau yang sebulan baru ketemu atau sehari ketemu juga bisa jadi. Jadi lu mau pacaran berapa tahun pun bukan jadi pegangan yang kuat biar lu bisa terus sama dia. Betul. Nah gue berpikir di situ dong. Apalagi ketika datang orang baru ini, kok tujuan dan goalsnya udah beda sama orang yang baru. Ya makanya waktu itu akhirnya gue berpikir, oh mungkin ini yang namanya jodoh. 5 tahun kok bisa kalah sama yang 1 hari baru ketemu, punya rasa yang beda dari segi obrolan aja, kok kayak goalsnya sama, punya tujuan yang baik, sampai akhirnya kan gak menutup kemungkinan ya dari hal-hal itu lu jadi nyaman. Gitu. Nah di situ berpikirnya masih gitu. Oh ya udahlah, mungkin emang ini jodoh gue dan jalannya gue harus begini. Walaupun maaf nih, yang ini agak sakit hati. Nah gue juga sedih. Kayak anjir, 4 tahun sampai keluarga itu baik banget gitu kan. Betul. Wow, sakit hati lah. Pokoknya mereka tuh sakit hati lah sama saya. Iya pasti sih ya. Cuman kan kalau untuk memikir ke depan, ya udahlah, at least kayak kita cuma bisa nerima aja. Ya sudah, itu masa lalu gue masih fokus ke depan. Nah ketemulah sama orang baru. Yang menarik. Ya pasti, karena baru nih, beli barang baru menarik lah, gitu kan. Nah cuman sepatu lu yang lama lebih nyaman. Jadi sepatu. Nah terus udah kayak gitu ketemu, kita awalnya sebenarnya dari bisnis gitu ya. Cuman juga dulu kalau ngomong berawal dari bisnis ke teman-teman pernah nggak percaya, kedok lu bisnis, bilang aja lu suka, bilang aja lu naksir. Ya memang ini yang terjadi gitu. Gue memang ada urusan bisnis sama dia. Kita memang ya namanya partner bisnis agak sering lah bertemu. Pasti dong gitu kan. Ya dari situ memang berawalnya sampai pada akhirnya banyak hal-hal yang bikin seorang Ajril ini meleleh. Asyik. Gitu. Dalam artian kan harusnya di mana-mana ya. Laki-laki nih yang banyak ngomong enak, banyak ngomong bagus, banyak ngomong manis. Tapi kok ini gue dapetin dari dia gitu. Dalam artian gini, gue seorang yang datang ke dia ini apa adanya. Apa adanya banget. Kayak udah sekedar apa adanya gue seperti ini, lu mau syukur enggak juga gak apa-apa. Kan gitu. Nah tapi dia selalu ngucap dalam artian gini, yang aku lihat sekarang itu bukan kamu hari ini, tapi kamu nantinya. Nah maksudnya jarang gak sih cowok, ini udah bicara serius ya, bicara obrolan serius, bukan gombal lagi. Karena kalau gombal mungkin kayak jawabannya gak akan itu. Jawabannya gak akan itu, gue yakin. Kayak paling kan, ya kan kamu baik hati, kamu tapi ini setegas itu dia kasih tahu. Nah itulah akhirnya yang bikin mungkin laki-laki pun akan jatuh. Berarti akan jatuh hati nih, meleleh dan lain-lain. Panjang lah pokoknya, ceritanya panjang banget. Sampai akhirnya ya sudah, kita daripada juga gak punya niat yang buruk, kita cuma punya niat baik dengan tujuannya sama. Kalau memang ya udah tujuan kamu ini, tujuan aku ini, saya obrolin dulu sama dia. Ya, serius nih. Soalnya gini, kita nih bakal hidup tuh selamanya berdua. Memang perceraian boleh, tapi bukan jadi hal yang memang harus dicoba. Betul. Setiap masalah nggak boleh larinya ke situ. Dan lu bayangin, gue tuh sama lu loh tiap hari. Dari mulai jeleknya lu, jeleknya gue, bangun tidur lu, bangun tidur gue. Bisa nggak? Gak bicara materi ya. Kalau menikah tuh, karena materi pasti mengikuti. Nah, lu bisa. Oke, gue bisa Zril. Gue begini. Karena sejatinya gue pun, ini dia yang bilang, sejatinya gue pun ketika gue keluar dari rumah, ibarat kata gue sudah ditanggung jawabi oleh lu, dan lu pun keluar dari rumah lu, kita sama-sama emang bener anak-anak yang nol. Ya, kita gak boleh lagi nih
kayak nyusahin orang tua. Iya, ibaratnya mandiri lah. Nah itu loh hal-hal itu yang anjir. Oke. Kalau memang yakin, ya sudah. So lucky you are. Memang umurnya di atas gue setahun. Cuman kan kayak biasanya kan pola-pola pikir gitu kan lebih tumbuhnya tuh dari seorang laki-laki harusnya ya. Kok ini ada dari seorang wanita? Kalau kata bahasa Sunda mah jejarangan gitu. Oke. Berarti ini in case-nya masih di orang yang baru ya? Ya, masih di orang yang baru. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, lo jawabannya milih orang baru dong? Ya? Enggak, gue bingung. Bentar gini. Sebenarnya gini kan, juga mungkin kenapa nggak jadi juga mungkin karena hubungannya masih singkat. Ya, pertemuannya masih belum terlalu lama. Iya. Gue juga nggak tahu mungkin ketika pertemuannya singkat, pasti kan manis semua. Oh iya. Tapi ini bicara 5 tahun loh. Iya. Tapi kok masih bertahan sama gue gitu. Gila ya sih. Jadi kalau memang mau disuruh pilih ya, ini buat kalian yang nonton. Iya. Apa tuh jawabannya? Gue jadi nungguin anjir. Gak ada jawabannya sebenarnya. Karena in case-nya untuk selamanya hidup. Ya, kan? soalnya hidup itu ya. Jadi yang sekarang gini, kalau lu bilang yang baru dengan lu balik sama mantan, posisinya kan ini dua-dua jadi mantan gua. Yang barunya siapa? Iya juga sih. Bukan si itu, bukan si ini. Iya. Ya oke. Sekarang gua akan jawab. Gua akan cari yang baru. Gua akan pilih orang yang baru. Orang yang baru jadi. Karena case-nya ini mereka udah jadi orang lama gua. Oh iya benar. Gitu. Iya. Ya mau balik lagi juga yang satu udah nggak bisa, ya udah sama yang lain gitu kan. Yang satu nih yang baru-baru gitu kan, dia juga udah banyak kecewa sama gue. Oke. Gue juga udah nggak bisa memohon minta maaf dan mengubah waktu atau keadaan lagi karena ya itulah penyesalan. Kalau di awal kan pendaftaran. Masuk terus. Anjir gue yang nyimak. Kalau penyesalan kan di akhir ya. Iya benar. Makanya ya sudah, gue nggak boleh memaksakan buat balik lagi ke masa lalu. Ketika gue memaksakan, gue akan menyakiti diri gue sendiri termasuk dia pun. Ya nantinya kalau ada masalah nih kita balik ke mantan ya. Ada masalah. Lu tuh tahu hubungan lu yang berakhir ini tuh salahnya karena lu. Iya, dan lu balikan lagi ya. Iya. Lu balikan lagi nih. Case-nya lu balikan lagi. Terus lu punya kesalahan lagi. Sekarang yang akan kalah siapa di situ? Gue. Percuma, oke? Oh iya. Jadi kalau lu tanya buat orang baru atau mantan untuk saat ini dengan apa yang udah gue jalanin, ini gue cari orang baru. Mantap. Dan bukan mereka gitu. Akhirnya terjawab. Gitu. Gila panjang juga. Maksud gue adalah lu iya pasti ada pertimbangan lah untuk hidup selamanya mah ya. Oke, kita lanjut ke last question. Pertanyaan ketiga, Bang Azril, lu lebih memilih untuk honeymoonnya itu di mana sih Bang? Kalau misalnya nanti jadi nikah lagi, lu lebih memilih untuk bunda, yang istriku atau apalah nanti sebutannya. Kita honeymoonnya di pantai yuk atau ke gunung? Berarti ini lebih ke ngomong cita-cita ya? Iya, cita-cita honeymoon lah kurang lebih. Cita-cita untuk honeymoon ya? Betul. Mudah-mudahan dipertemukan dengan yang sejalan di sini mungkin ya diwakili atau mungkin ini wadahnya deh gitu ya, wadahnya buat nanti semua orang yang nonton. Kalau cita-cita untuk honeymoon mungkin banyak kaula muda yang nikah muda gitu kan, mereka pasti gue pengen ke Labuan Bajo nih, ke Maldives nih gitu kan, atau paling ke luar negeri. Kalau gue sebenarnya cuma satu, mungkin karena memang hobi gue menyetir. Ya, gue cuma pengen keliling Indonesia naik mobil besar sama dia, tanpa harus nginep di hotel. Kita backpackeran. Serius? Ya, makanya cita-cita gue ini mobil besar ini bukan sekedar mobil besar ya. Bis? Mobil pribadi. Cuman memang setupnya memang buat kita keliling Indonesia loh. Kita bisa tidur di sana dengan nyaman, malah bisa masak. Berarti kayak gitu. Apa ya mobil yang camper van mungkin ya. Camper van. Cuman kalau camper van kan bicara ya minibus. Iya. Tapi ini ibarat kata mobil besar lah gitu. Kayak jeep. Jadi jeep. Ya cita-cita gue hanya itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ada yang mau diajak keliling Indonesia juga boleh. Siapa yang mau daftar dia? Gitu. Kalau untuk honeymoon itu. Jadi ya kalau untuk kayak kalau ke beberapa pusat wisata yang memang banyak dikunjungi sama kaula-kaula muda yang udah menikah, nih pasangan-pasangan pasutri baru, ya itu mah setelah lu lama menikah juga itu bisa dijadiin jalan-jalan lah, bukan cuman sekedar honeymoon gitu kan. Nah cuman kalau untuk concernnya honeymoon, ya gue tuh pengen itu loh, nggak tahu cita-cita aja ya. Iya, karena mungkin gue hobi nyetir gitu kan, mungkin kalau bisa keliling dunia kan suka ada tuh
Ya. Naik kapal feri, terus ya, sewa kapal feri. Ada tuh yang pernah kan naik motor sampai ke sini, iya, naik mobil sampai ke sini. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Gila, berarti kalau misalnya disimpulin dari games ini tuh emang Bang Azli itu tipenya yang menikmati proses dan menyukai perjalanan. Ya, gitu. Gile. Karena kalau kita nggak nikmatin prosesnya, iya. Mau kapan finishnya? Finishnya tuh bahagianya nih gitu. Gila. Gue boleh tahu gak sih umur lo berapa sih Bang Azli? Cuma gue merasa tertampar. Gue mau tanya dulu, menurut lo berapa umur gue? Karena kan gue udah tahu lo. Ceritanya kita belum kenal nih. Kita baru ketemu dari ya muka kan? Nih ya. Di Sulpayuda ini gitu kan. Kita baru ketemu. Tebakan deh. Sekarang gue nih nanya deh ke lu. Kira-kira umur gue berapa? 25 lah. Oke. Dari umur kan kita gak beda jauh, subur po. Iya. Kalau umur jujur aja nih ya. Oke, canda. Umur gue mungkin sekarang nih kan 2022. Oke. Ya gue baru berjalan mau ke 22 tahun. 2020. Kelahiran 2000. 2000, iya. Gile. Malah sekarang mungkin masih 21 ya karena belum 22 iya. gitu. Gila. Dan gue nggak tahu lagi otaknya boleh lu transfer ke gue nggak apa-apa deh, gue terlihat bego, yang penting gue bisa belajar. Sebenarnya gini, gue juga nggak pengen di umur gue yang gini gue udah memikirkan hal itu. Bagus dong justru. Ya betul, cuman kadang suka berpikir gini, ya ampun harusnya nih 22 tahun gue masih hahi nih, gue masih bisa kesana kesini gitu kan gue. Tapi juga gue ada rasa bersyukurnya ya di situ. Gue ngerasa kayaknya setiap orang, setiap manusia ini punya start hidup masing-masing dong. Kapan, di mana ada titik mereka bingung, bingung untuk hidup gue tuh ngapain sih? Nah, kalau gue tarik lagi, gue dikasih start duluan. I see. Gitu. Iya, nah itu aja paling. Pertamanya ceritanya. Kadang ada sedih juga, kayak kenapa sih umur segini kok gue udah harus mikirin yang begitu, belum lagi mikirin pekerjaan, bisnis dan lain-lain. Cuman, enggak. Gue ngerasa semua orang punya start itu. Gue punya start duluan. Betul. Malah kalau sharing sama orang tua sendiri aja, papa tuh 20 tahun kayak kamu. Ini belum loh. Gile loh. 20 tahun papa. Ya ampun. Ya udahlah, papa sesenang-senangnya aja gitu. Gile. Cuman juga ya udahlah, akhirnya kan terbukti teman satu persatu hilang. Betul, gitu kan. Pasti. Karena hilangnya itu karena kita punya tujuan masing-masing gitu, kita udah punya planning mau kemana. Pada akhirnya saya dipertemukannya dengan Bang Yuda, dengan kawan-kawannya ada di sini yang jauh umurnya lebih dari saya gitu loh. Kita lebih tua. Jadi malu sedih gue. Berarti kan jadi iya. ya sudah, bicara proses memang semua itu ada cepat dan lambat. Betul. Nah hasilnya aja yang membedakannya gitu. Betul. Cuman kan proses ini pasti akan menentukan hasil. Gue suka heran deh kenapa orang-orang kayak Bang Azli itu gagal nikah jadinya gitu. Tolong cewek. Canda ya. Oke, kita udah beres segmen gamesnya. Dan kali ini nih Bang, sebelum kita closing dari Bang Azli sendiri, gue ngelihat di sini kan lu kayak menanggapi proses yang gagal nikahnya itu lebih kayak berarti gue harus evaluasi diri lagi. Nah, gue pengen dong Bang, kayak ibaratnya mungkin siapa tahu di luar atau mungkin yang lagi nonton tuh kayak di fase sama kayak lo, tapi ternyata dia belum move on, malah dia kayak menyalahkan orang lain, bukannya nge-eval, nyalahin orang. Jadi sebenarnya gini Bang, maksud gue adalah pertanyaannya, tips and triknya menurut lo sendiri ketika lo gagal nikah, sebenarnya apa yang harus dieval ke diri sendiri? Gue jawab ya. Banyak orang di luar sana kalau gak jadi, gagal gitu kan, pasti menyalahkan salah satu pasangan. Bisa jadi seperti ya itu, kan? Betul. Lu nih gini nih, lu nih gini. Padahal kalau kita tarik ulur lagi, ternyata salah kita, gitu kan. Nah kalau untuk evaluasinya sendiri, evaluasi terhadap diri kita ya. Jadi semua aspek tuh dipakai. Semua aspek dalam artian gini, kalau katanya ada cerminan diri, itu satu dipakai dulu. Kedua, bicara tentang apa yang telah lo lakukan sebelum ketika lu punya rasa niatan untuk menuju lebih baik. Nah, ketika lu udah ingat apa aja sih yang sebelumnya lu lakuin nih, sebelum lu berubah menjadi arah ke yang lebih baik. Throwback dulu gitu ya. Ini kan kejadiannya setelah kita gak jadi ya. Iya. Throwback dulu nih. Gue banyak nyakitin orang, gue banyak menyepelekan perempuan, gue banyak mainin perempuan. Iya benar. Ini laki-laki sebenarnya tugasnya lebih berat gitu. Iya. Udah tahu perempuan itu diciptakan diciptakan tuh untuk melengkapi kita. Kita aja nggak akan ada loh. Ya betul kan? Betul. Malah kadang ada suka main tulang-tulangan, tau nggak?
gue jadi tulang rusuk lu jadi tulang punggung gitu. Gue kan gitu. Iya. Ya. lagi, aduh, lagi serius dicandain. Nah, ketika main tulang tuh, gue kasih Hansaplast biasanya. Biar erat lagi. No, bukan. Oh, bukan. Gue suka takut jatuh, lari-lari terus pikiran gue. Ganti gue di sini. balik lagi ya. Evaluasi satu, kedua juga kita throwback apa yang udah kita lakukan sebelum kita mengarah hidup kita lebih serius, lebih baik lagi. Sama ketiga, sujud kita kurang. Ini yang kita minta tuh jodoh loh. Memang sudah dituliskan ya, betul. Pada kapan akhirnya lo harus nikah, lo harus ketemu sama jodoh lo. Cuman sujudnya ini yang Allah butuhkan gitu. Oke. Berarti harus mendekatkan diri lagi. Karena kalau lu udah menguasai itu, setelah lu udahan gak jadi gitu ya, sumpah deh, rasanya enak loh. Ikhlas lega tuh ya? Bener-bener sesuatu makna yang lebih bisa bikin nyaman, tenang, enak, perasaan. Itu doang. Ya nangkap. Gak perlu tuh lu healing gitu kan, kayak orang-orang zaman sekarang trennya kan begitu tuh ya. Jangan healing. Lu jalan ke sana ke sini. Enggak, lo bukan, karena healing itu buat menutupi cover lu yang sedih. Iya, hanya kedok gitu. Iya, benar-benar. Tapi jiwanya kan gak ada yang tahu. Nah, iya. Percuma lu mau healing sampai luar negeri juga enggak. Yang ada duit beak, bos. Pulangnya pusing, lebih pusing lah, udah selesai. Gila gitu ya. Lu keren banget lu dengan usia lu 20 tahun. Oke, ini janji last question, the real of last question. Kalau seandainya di depan lo saat ini kamera ini adalah pasangan yang bisa dibilang lagi tertunda. Gagal ceritanya. Ada di hadapan lo nih. Apa yang mau lo bilang Bang Azril? Ini panggung lo untuk ke wanita itu. Ini mungkin kedua wanita itu ya. Oke, boleh. Karena ya gue benar-benar senang lah ketemu mereka. Gue menghargai mereka, apalagi salah satu perempuannya ini yang udah benar-benar hidup sama gue tuh lama banget. Ya, jadi ini untuk kedua orang mereka mungkin ya. Siapa yang pertama dulu? Orang yang mana dulu maksudku? Orang yang lama, yang maksudnya lebih lama hubungan sama gue, sama yang kemarin nggak jadi. Oke. Sok. Yang ini coba. Ini mungkin perspektif dari gue aja. Aduh sedih ya. Tapi sedih sih. Ya harus disampaikan karena itu beberapa hal mungkin yang kalau mungkin kamu lihat, siapapun yang lihat di sana, entah itu yang sana dengan yang sana, gue cuma mau titip satu sih. Gak satu sebenarnya banyak. Gue pernah jadi orang yang sayang sama lo, dan lo pun pernah sayang sama gue. Bersyukur dengan keduanya telah dipertemukan dengan jalan yang baik, walaupun di akhirnya kita adalah beberapa hal yang memisahkan kita itu bukan jalan yang baik-baik. Nah cuman satu, teruslah evaluasi diri masing-masing. Karena begini ya, kalau pacaran, punya hubungan, lu tuh gak bisa loh ada kesalahan apapun di dalam hubungan tersebut, lu nyalahin cuma sebelah pihak. At least walaupun lo yang selingkuh atau gue. Nah selingkuh ini ada sebab. Ya. Ini masih orang yang sama. Masih orang yang sama kok, masih orang yang sama. Selingkuh ini ada sebab. Mungkin kita memang tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dari orang pertama. Sehingga kita akan cari kan. Ya, kesenangan kita di luar, kenyamanan kita di luar. Tapi ternyata itu juga jadi hal yang salah. Nah, pesan dari gua, bersyukur dengan apa yang lu miliki hari ini dan belum tentu besok masih punya lu. Siap. Ya. Itu. Mau orang itu banyak banyak kekurangan dengan yang lo nggak suka, itu nggak jadi masalah lo sebenarnya buat kamu nih. Gile. Ya. Karena hanya satu. Ketika lo dipertemukan dengan sesuatu yang lo suka, tolong dijaga, syukuri, dan kita belum tahu lo besok dia masih punya kita atau belum. Gitu. Orang yang satunya lagi Bang. Orang yang satunya lagi. Berarti yang tadi buat orang yang baru ketemu ya. Nah ini untuk orang yang satu lagi yang ini gue applause dulu ya. Kenapa? Buat salah satu perempuan yang mungkin setelah ibu gua, masih ada loh sosok wanita yang kuat. Itu ya. Sosok wanita yang kuat ini yang memang hidup sama gua udah lama banget, dari kita zaman sekolah. Jadi
throwback sedih nih ya. Gak apa. Dari zaman kita sekolah, dari gua nggak punya kendaraan, dari gua nggak punya duit, sampai kadang gua kalau sekolah tuh gua cuman bawa 5.000. SMA lo 2018 kan lulus ya. Oke. 2018, 16, 17, 18 tuh udah era-eranya gengsi nih anak-anak muda. Oke. Sementara ya paling gua ke sekolah bawa 5.000, 10.000 udah selesai. Tapi kok gua bisa sih jatuhin hati lo ke gua? Sementara ini sosok, gue buka background dikit aja ya. Seorang seleb mungkin ya, atau influence, banyak yang suka nih, tapi kok jatuhnya bisa di gue. Nah makanya dari situlah gue bersyukur nih, gue sempet punya lu, apalagi dikasih waktu dan kesempatan nih sama Tuhan, sama Allah. Kok dikasih waktu lama, biar bisa mengenal lu tuh semakin dalam. Nah dari apa yang udah kita alamin 5 tahun tersebut, kurang lebihnya, gue cuman titip satu mungkin ya. Jangan selalu menganggap pasangan lu yang pernah menjalin hubungan itu buruk ya. Karena belum tentu loh, ketika lo mencari yang lebih baik, belum tentu lebih brengsek dari yang lama. Bener ya. Nah tapi ingat, laki-laki itu punya jati dirinya. Sejatinya laki-laki tenang, pasti bakal ngejaga sosok perempuan kok. Mau kita nakal, mau kita selengean, ibarat kata ini sejatinya laki-laki. Ya ini pesan banget sih sebenarnya. Karena sebenarnya sampai detik ini kalau gue bilang, ya gue masih sayang sama ini orang. Cuman memang guanya aja yang blow on gitu. Gue udah tahu dia sayang banget sama gue dengan menerima segala kekurangan. Kok gue masih masih suka cari masalah deh ya. Gitu. Jadi mungkin gue sih di sini cuman sama dia ini lebih banyak minta maaf aja. Ya, dimaafin. Gue minta maaf sebesar-besarnya. Maafin gue kalau memang ya tenang kok, bukan gue yang terbaik dalam hidup lu nih. Ya, jadi lu nggak khawatir kalau lu kehilangan gue. Apalagi lu tuh bukan kehilangan sebuah berlian loh. Ya, dan lu tuh hanya kehilangan sebuah besi karat mungkin ya. Dan lu harus syukur, lu bersyukur kehilangan gue. Dan gue juga nggak bisa menjamin lu bakal bahagia sama gue. Bahagia lu ada di sana, bukan di sini. Itu setelah 5 tahun kita jalanin. Dan itu akhirnya jawabannya. Lamanya pacaran cuman 2 kan pilihannya setelah itu. Lanjut atau putus. Betul. Nah mungkin bahagia lo sekarang ini bukan di gue ya. Betul. Dan gue hanya bisa minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lo selalu diberikan kebahagiaan sama orang-orang yang seneng sama lo, sayang sama lo. Tapi intinya mungkin gue akan maju paling depan kalau lo kenapa-napa. Karena gue ini orang lama. Gak bisa lo dikarahin sama orang baru. Mau gimana pun, senyaman pun, apapun bentuknya. Dan lo harus tetap cari gue buat pulang. Oh gila, sedep banget sih. Jatuhnya gue gak paham lagi Mas ya, sedih. Tapi tersampaikan ya. Ya mudah-mudahan tersampaikan. Mudah-mudahan juga dia melihat, nonton. Gue cuma bisa nyampein itu. Siap lah ya kalau ditonton sama Doi. Siap. Mudah-mudahan. Jangan nangis loh. Ya. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Azril. Sama-sama. Untuk sharing-sharingnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan teman-teman bisa ambil hikmahnya. Ini luar biasa sih menurut gue. Maksud gue adalah mungkin di sini kita ngambil kayak ke persepsi, kayak kalau misalnya lu putus atau mungkin gagal nikah, jangan ngambil duniawinya doang. Tapi ambil segi agamanya dikit lah. Betul. Sesuai dengan keyakinan lo pastinya gitu ya. Betul. Ya namanya juga cewek. Betul. Masih banyak pilihan. Enggak ada, canda. Langsung gue dihujat. Tapi kalau misalnya lu mau nanya-nanya lebih detail lagi soal Bang Azril, gimana sih caranya ngadepin diri sendiri gitu, boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya Bang Azril. Di mana nih Bang? @azrilahputra double L AZRILLAH Putra. Oke, open ya kalau misalnya ada yang nanya-nanya ya Bang ya. Mudah-mudahan semoga jadi kita panjang silaturahminya, panjang rezekinya, umurnya. Dan Bang Azril, terima kasih. Sama-sama. Gila gue tertampar banget ini. Gue main mewek tapi gue malu di depan kamera. Oke, kalau gitu terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.